Shalom, sebelum kita mulai ibadah syukur hari ini, mari kita bersaat teduh. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Teman-teman, mari kita bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami mau memulai ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Ku
Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Guru. Kita akan mengawali pembelajaran dalam 1 minggu ke depan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan, akhirnya dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran selama 1 minggu depan. Kami hanya menyerahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan terus menganugerahkan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang terus mendukung, menolong, menyertai, dan membimbing kami di rumah. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Pak Guru beri judul Kreativitas yang Menyelamatkan. Nah, firman Tuhan ini Pak Guru ambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 3 demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Nah, firman Tuhan kali ini kita akan memperhatikan kisah penyelamatan bayi Musa dari ancaman pembunuhan Raja Firaun. Namun sebelumnya anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan sebuah cerita tentang seorang anak SMA yang bernama Rusman yang siap untuk berangkat sekolah. Tetapi ketika Rusman mengambil motornya, ternyata ban motornya kempes. Nah, karena takut terlambat, maka Rusman pinjam motor ayahnya. Setelah berjalan kira-kira 500 meter, tiba-tiba motor mati mesinnya. Rusman menjadi bingung, apa yang menyebabkan mati? Bagaimana cara menghidupkannya kembali? Rusman panik sekali. Tiba-tiba ayah Rusman datang. Dan ternyata ada kunci rahasia di bawah jok tempat duduknya. Dengan menaikkan sakar kecil di bawah jok mesinnya, mesin motor ayah Rusman normal kembali. Bisa hidup dan tidak akan macet lagi. Mengapa ayah Rusman tahu ada kunci rahasia di bawah jok? Jawabnya adalah karena motor itu miliknya. Milik ayah Rusman. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa dunia dengan segala isinya adalah milik Tuhan, anak-anak. Jadi Tuhan tahu segala yang diciptakan dengan maksud dan manfaat yang diambilnya. Kita akan mengerti segala manfaat dan maksud Tuhan menciptakan alam dan segala isinya yang memang disediakan bagi kita kalau kita dekat dan diberitahu atau dibantu oleh Sang Pemilik, yaitu Tuhan. Yokebed, ibu Musa, dengan iman percayanya menyerahkan keselamatan bayi Musa anaknya kepada Tuhan. Tuhan membuka alam pemikiran dan kreativitasnya untuk memanfaatkan daun pandan yang dalam kehidupan sehari-hari hanya dipakai untuk campuran bumbu masak, atau sedikit bisa dipakai untuk obat-obat herbal atau obat-obat alami, ya. Tetapi karena campur tangan Tuhan, daun pandan itu bisa dimanfaatkan secara luar biasa untuk alat keselamatan, sarana keselamatan bayinya yang sangat disayangi. Hal itu bisa dilakukan Ibu Yokebed dari kebuntuannya. Berpikir tidak mungkin melawan kekuasaan Raja Firaun. Akhirnya dengan menyadari keterbatasannya, dengan penuh kepasrahan, Tuhan membuka alam pemikiran
untuk bisa melakukan peristiwa yang luar biasa. Musa yang seharusnya terbunuh oleh tentara Raja Firaun di Mesir bisa bertumbuh menjadi seorang dewasa yang gagah perkasa, yang pinter, tegas, dan dipercaya Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Anak-anakku, kita pernah putus asa, kehilangan semangat, loyo, karena memikirkan seolah-olah ada tugas dan tanggung jawab yang berat yang tidak dapat kita selesaikan. Tetapi seharusnya hal itu tidak terjadi pada diri kita. Karena apa? Karena kita sudah mengenal Tuhan yang menguasai alam semesta dengan segala isinya. Jadi harus ada bedanya antara orang yang mengenal Tuhan secara benar dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memahami kehidupan kita. Tuhan yang turun ke dunia, hidup bersama kita, jadi tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Tuhan kita sanggup memakai segala yang ada di sekitar kita untuk membantu segala permasalahan yang kita hadapi. Marilah kita mencontoh Ibu Yokebed yang dengan menyadari keterbatasannya berpikir, bertindak, kemudian pasrah secara penuh kepada Tuhan. Tuhan membuka pikiran dan Tuhan akan memerintahkan segala yang ada di sekitar kita. Baik kawan kita, orang tua kita, sesama kita, maupun benda-benda yang mati, yang kita pandang tidak berguna. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan dapat memakai sebagai sarana membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Kreativitas yang positif selalu ingin menciptakan segala sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi hal yang luar biasa dan lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tingkatkan daya kreativitas kita bersama Tuhan supaya hidup kita menjadi luar biasa. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan dan pertolongan Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami yang terbatas dengan pemikiran dan kemampuan, tetapi ketika Roh Tuhan bekerja atas kami akan dapat memahami maksud-Mu dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mengenal dan percaya kepada-Mu, yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami, sehingga berbagai persoalan hidup pun dapat kami hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak pasti sangat diberkati hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang telah didengarkan. Karena itu, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita angkat, kita angkat. Ya, langsung ya. Wah, anak-anak, pasti kita semua sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami dan nanti kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Rohul Kudus
Kiranya menyertai, memberkati, dan menguatkan anak-anakku sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.